3, 2, 1, there. Jadi pada video kali ini aku bersama dua kerabat saya bernama Marvel. Colin. Jadi kita akan berdiskusi, membahas, mengobrol mengenai revolusi. Jadi ada revolusi, ada evolusi. Kalau revolusi itu Revolusi itu kayak perkembangan tapi secara lebih cepat gitu. kalau evolusi deh. Evolusi kayak lebih menahap gitu gak sih? Iya, agak lama. Ya itu kalau evolusi itu contohnya di mana? Revolusi. Kalau evolusi. Revolusi. Itu nggak sih kayak evolusi manusia atau Iya. dinosaurus jadi ayam atau apa Tahu sekarang gitu ya. itu malah evolusi. Kalau revolusi contohnya apa? Revolusi negara sih. Contohnya kayak Rusia, Amerika. Nah itu evolusi Rusia yang mau kita bahas sekarang. Jadi revolusi di Rusia ini tuh gimana sih? Kayak what happened? Apa yang terjadi di Rusia? Kelihatannya saat di Eropa tuh, Rusia tuh salah satu negara di Eropa yang kurang kurang maju gitu ya. Rusia dulu selalu maju. Apa ya? Iya. Tapi sekarang Rusia itu termasuk negara maju nggak sih? Ya. Termasuk kan? Itu. Dulu tuh nggak majunya tuh pas tahun berapa? 18. 18-an, 19. Oh, kok bisa nggak maju? Kok bisa dianggap kurang maju? Emangnya di Rusia ini kenapa? Kayak kurang sumber daya alam kah atau apa? Budaya mereka banyak. Sumber daya mereka banyak. Tapi industrialisasinya tuh. Industrinya kurang. Industri apa itu? Ya industri kayak apa ya? Pabrik kayak gitu. Kurang lah. Iya. Jadi Kurang banget. kayak di Rusia ini kayak istilahnya tuh negara kosong lah gitu. Kalau dibilang kosong enggak juga sih. Tapi gimana? Ketinggalan dengan negara lain. Bisa. Jadi kan ketinggalan tuh. Terus apa? Kok bisa tiba-tiba revolusi? What happened? Ya bertahap sih ya. Lumayan bertahap sih. Tapi mereka kayak sempat ada itu sih, Revolusi 19-an. 1905. Di situ di revolusi itu apa tuh Zai? Mungkin apa ya, rakyat di Rusia itu kayak tidak puas dengan Tsar. Apa tuh? Salah satu itu pemimpinnya lah pada masa itu. Pemimpin Rusia. Ya. Namanya Panggilannya kayak apa ya, kayak raja, tapi kalau raja di Rusia itu dipanggilnya Tsar. Ini kayak presidennya gitu. Apa? Raja. Kenapa nggak bos? Emangnya rajanya kenapa sih? Gimana ya? Mereka tuh kontrol terus senang-senang aja gitu kan. Rakyatnya tuh bekerja keras tuh. Terus mereka kelaparan. Tapi si rajanya ini kayak ya udah gitu, nggak peduli gitu. Itu gimana? Ya, soalnya gitu. Terus gimana dong? What happened then? Timeline-nya gimana nih? Kalau bisa jadikan timeline gitu. Ya, apa yang awalnya tuh memicu semuanya gitu. awalnya Sebenarnya tragedinya tuh apa sih? Kan kalau revolusi itu pasti ada kejadian, pasti ada events gitu kan. Ada apa? Mulai perang sih. Perang. Perangnya tepatnya di mana? perang Eropa. Perang dunia pertama. Jadi revolusi Rusia ini itu perang dunia pertama. Nah, revolusi terpicu gara perang dunia pertama. Oh gitu. Itu kapan berapa? Mulai dari 1905. Kan kita perang itu 1917. Di situ siapa aja sih yang kayak involved in the whole conflict gitu, the whole perang? Ada nggak nama-nama yang bisa kalian sebutin? Tsar Nicholas. Terus ada Vladimir Lenin tuh. Tsar Nicholas, ini apanya nih? Rajanya nih? Ya, Rajanya. raja Terus pertama.
Terus Vladimir Itu. Lenin. dia apanya nih? Apa ya? Komunisnya. Komunisnya. Maksudnya gimana nih komunisnya? Menarik nih. Hmm, Itu kayak ideologi. ideologi mereka saat itu. Saat itu bukan disebut sekarang masih komunis. Iya, tapi kayak mulai munculnya Kalau mau Oh, jadi dia tuh yang munculin komunis. enggak, dia suka komunis aja gitu ya. Jadi dia tuh yang fake komunisnya gitu kayak. Gitu. Jadi peran dia apa di perang itu? What's his role? What did she do exactly? Dia Vadir ya revolusi aja gitu ya. Tapi sebelum revolusi itu dia ada di Swiss. kayak Terus dia bingung caranya mau dia pergi ke negaranya juga. Gara-gara mereka tuh apa ya, perang tuh laut sama Jerman sama itu Rusia tuh. Jadi si Vladimir Ya dia ngapain dong? Maksud gue kayak buat perangnya itu kan tadi lu sebutin awalnya si raja itu. Kenapa dia tuh tokoh yang signifikan dalam perang ini? si Tsar Iya, si Vladimir. Vladimir. Kenapa lu sebutin dia? Dia tuh penting gak sih sebenarnya? Ya penting. Kenapa dia penting? Ada salah tokoh yang apa ya? salah satu toko yang gimana ya? Kayak Apa? yang bisa dibilang memicu revolusi lah. Atau gitu. Mukanya apa ya, muka revolusi. Dia paling kenal kayak Dia tuh yang itu gak sih kayak apa sih? Kayak misalnya nih kalau ada mau ada demo gitu, dia tuh yang semangatin demo itu, yang bikin itu demonya gitu. Ya gak sih? ya gitu. Kayak gitu. Ya. Kayak provokatornya. Provokator ya. Ini provokator. Ya. Provokator bisa. Selain dua itu siapa lagi? Trotsky. Dia apa? Apanya tuh dia? Dia Silakan minum dulu. Gue minum. Dia orang ya benar. selalu ada tuh. Dia gue udah miskin. Dia tadi Aduh, dia bantu sebenarnya Trotsky. dia ngapain? Dia bantu Lenin. Dia tuh pinter banget untuk ngatur-ngatur gitu ya. Ya, Jadi mereka nih kayak kira-kira nih kayak the top of the running gitu, kayak yang peran-perannya gitu, the characters Iya, iya. of the. Perannya pembantu. Jadi kenapa sih? Jadi sebenarnya tujuan mereka apa? What's like tujuan mereka do this war? What is it? Like apa visi misi mereka gitu? Memajukan Rusia. Oh jadi dia kan yang gue dapet sekarang nih, Rusia nih awalnya nggak maju, terus mereka mau maju karena mereka perang gitu. No, karena revolusi perang sama itu sih. Kan mereka waktu itu kelaparan. Nah, itu mereka juga mau memberantas kelaparan lah. Maksudnya gimana? Mereka tuh perang sama siapa sih? Sama negara apa? yang kita warngi sebelumnya cuma satu aja. Ya ada beberapa tapi apa ya, yang pertama tuh itu Jerman. Jadi itu tuh kayak apa ya? Perangnya tuh perang sama negara lain atau ada juga kayak perang internal gitu, kayak perang sama negara itu sendiri gitu. Ngerti gak sih? Ya internalnya habis setelah Jerman membantu Lenin ke negaranya. Iya. Jadi awalnya kan Lenin itu di Swiss ya. Ya Swiss. Iya. Terus dia nggak bisa balik dulu gitu. Gak ada perang. Perang. Abis itu jadi apa dampaknya? What's the effect? Jadi setelah perang ini, Rusia ini kenapa? Perbedaannya apa? Kan revolusi nih, dari yang apa jadi ke apa? Tadinya apa? Tadinya Rusia kayak perbedaannya paling signifikan sini apa? Setelah terjadi peperangan ini ya, apa ini? Gak kan mau ngomongin? What's the results Oh, of the war? Ketika ini kan udah terjadi perang, apa hasilnya gitu?
Berarti Iya, oke. baik apa ya the rise of communism gitu ya. Ya, komunis agak Jadi lebih kuat gitu ya. Jadi lebih ada gitu. Dan gimana? Pihak gitu. Kalau menurut lu pada tuh, how do you guys feel about this whole Russian Revolution thing? Kalau pendapat lu pada gimana? Kayak is it menurut kalian is it messed up? Is it a good thing? Is it apa? Ya apa ya kompleks banget gitu ya. kompleks, sama tergantung dari itunya sih, tergantung dari orang lihatnya dari mana. Kalau pada berarti gimana? Susah ya. Kalau menurut Alex nih, kan gue taunya tuh Alex lu suka banget sama kontak. How do you like view this whole war thing? Like this whole Russian revolution thing. Kan lu belajar banyak tuh. Gue liat-liat lu research tuh kan. Lu gimana sih apa yang lu dapetin gitu? Dari perang ini. Dari revolusi Rusia itu. Baik banget ya. Dan ceritanya gitu bahkan habis mereka revolusi, mereka tuh sempat ada apa yang namanya perang saudara bentar. Perang saudara. Ya, Ya, bentar. Jadi perang Habis sudah revolusi, mereka tuh perang saudara. sama siapa? Apa ya? Komunis lawan apa ya? Tentara apa ya? Kayak oposisi lainnya kayak di dalam itu ya. Oh jadi kayak perangnya tuh kayak perang internal tuh perang internal dalam negaranya gitu. Oke. Terus gimana? Ya, komunis menang gitu. Gue denger dari tadi tuh kata komunisme tuh di mana-mana gitu kan dalam revolusi misalnya nih kayaknya komunis tuh kayak hal yang sangat signifikan dalam hal ini. Menurut kalian komunisme tuh gimana? Like how do you guys feel about communism? Setuju atau enggak? Ya oke aja sih aku ya. Komunisme itu sendiri apa? Apa ya? An ideology, right? Ideology. Oke aja tuh maksudnya dalam apa nih? Sini gimana nih? Kayak Ya mereka tuh video kayak bagi-bagi ya tuh untuk semua. komunal ya? Ya komunal untuk semua. Nah, Tapi masalahnya juga apa ya? Kalau untuk kayak di dalam apa namanya? negara Ya agak susah mas bagi semua kayak itu ya. jadi Perlu modifikasi. Contohnya kayak Cina tuh, meskipun komunis dia udah bawa modifikasi tuh gitu ya. oh iya, Allah ngerti banget. Jadi pokoknya tetap harus dicocokin lah sama negaranya sesuatu Iya. ya. Kalau menurut kalian ideologi ini komunisme ini bisa dibawa waktu Indonesia? Serius? ya mungkin harusnya. PKI serius bisa kan? Balik lagi. Kalau PKI sih, Apa ya? PKI kan komunis. Partai komunis. Bukan saudara apa ya? Ya kita perlu pilah-pilah aja kan. Yang bagus mana bang, yang enggak buang. Tapi kan kalau mau digituin, isn't that a bit apa ya kayak naif to think? Karena kan Indonesia itu negara tuh maksud gue dengan Indonesia saat ini kan apa sih Indonesia itu kan demokratis kan? Itu aja yang udah cocok sama Indonesia aja tetap aja Indonesia masih suka kuat-kuat sendiri kan, ketika kayak pemerintah Indonesia aja juga tetap aja kewalahan ngurus Indonesia kan. Soalnya about how diverse Indonesia is gitu kan. Apalagi kayak dibagi-bagi pulau-pulau kayak banyak banget gitu kan. Susah lah menurut gue kalau buat jadi komunis. Tapi ide komunisme itu sendiri gue oke sih. Kayak ada beberapa yang sejalan sama gue. Cuman kayak kalau buat dijadiin ideologi Indonesia agak gak Pancasila sih tetap sih. Iya sih. yes. Jadi gimana nih? Apalagi yang berbeda dari Indonesia ini. Setelah yang revolusi ini kan revolusi itu kan perbedaan kan. Maksudnya perbedaan secara agak lebih cepat daripada revolusi.
apa aja yang berbeda. Coba lu sebutin yang tadinya Rusia kayak gini, sekarang jadi kayak gini. Apa aja? Baik. Ya. Kalau perubahan itu kayak ibu kotanya sempet pindah. Sempet pindah gimana tuh maksudnya? Pas perang itu kayak ibu kotanya ada di daerah lain, pindah. Oke. Kenapa pindah? Apa yang Jadi kayak Apa ya, kalau udah deket dengan iya negara lain lebih tuh. beresiko aja. Jadi pindah. sih? Jadi revolusi Rusia ini basically kayak intinya tuh kayak perubahannya Rusia aja gitu. Ya nggak sih? Like the big Russian revolution is. Tapi yang pertama, ya perubahan pertama banget itu apa? yang bisa disebut revolusi gitu. Ngerti gak? Gimana ya? Oke, tidak. Tadi kan gue ngomongin perubahan. Ya. Kalau sama, apa yang masih sama? Kalau yang sama Kan pasti Rusia dong. Setelah walaupun tetap ada revolusi, cuman pasti ada beberapa persamaan kan. Ya enggak jauh beda gitu kan. Apa yang masih sama? Tempatnya masih dingin. Apa yang masih di? tempat Kalau itu sih kagak bisa dikontrol ya. Ya udah, yang lain nih, anjir. Maksud gue nih. Diles dong. Selain itu tempatnya khas dingin, ya udah deh. Apa? Emang bisa ya tempat berubah dari dingin dari panas banget. Pemanasan global. terus kayak Cuman- perubahan kutub gitu. Tapi kayaknya tuh lebih kayak evolusi gak sih kalau itu mah. Yaudah next deh, apa nih yang masih sama? Apa yang masih sama? Budaya masih banyak. Sumber daya masih kaya, Lumayan. masih kaya. Oke. Kalau itu apa ya? Itu deh culture-nya, budayanya Culture. kayak berubah gak? Ada part. Apa? Kalau perubahan budaya pasti ada. Tapi kalau yang sama apa? Ada ya budaya kita tuh masih sama sih ya, mereka juga kayak boneka tuh. Dulu deh. Boneka ini. Iya. Kalau atau itu deh kayak sifat-sifat orangnya deh. Attitude orang Rusia atau apa gitu. Gimana? Ya pasti ada berubahnya nggak sih? Iya sih bisa sih. Kayak perkembangan zaman gitu tuh kan juga ngefek gitu. Kalau yang sama deh, gue kita nggak tahu. Gak tahu apa coy. Nggak tahu loh. Nggak tahu, Pak. Gue nggak tahu sih, makanya gue nanya lu pada. Kalau bilang dia yang sama yang beda, gue juga bingung ya. Ya udah, tapi jadi deh kalau mau recap ini semua gimana? Versinya gila lah. Kacau balau. Banyak info. Banyak sisi. Coba deh, ini buat nge-end this podcast. One word, satu kata yang mendefinisikan revolusi Rusia. Apa nih? Dari mata dulu. Perang. Oke, kalau sama Alex deh. Clusterfuck. Itu apaan? Oke, terima kasih sudah menonton podcast kita hari ini. Ya udah, GWS. Apa ada?